Baik, em, kita bertemu lagi dalam materi perkuliahan Desain dan Analisis Algoritma. Kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma dynamic programming atau pemrograman dinamis. Materi yang akan saya jelaskan hari ini terdiri atas 3 bagian penting. Yang pertama adalah karakteristik dari algoritma dynamic programming. Seperti apa definisinya, nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, seperti apa langkah-langkah penyelesaian suatu persoalan jika kita ingin mengimplementasikan algoritma dynamic programming ini. Kemudian yang ketiga, saya akan berikan contoh implementasi dynamic programming pada 2 persoalan yang cukup populer ya. Yang pertama, integer knapsack atau 01 knapsack. Kemudian yang kedua, traveling salesperson problem. Jika kalian perhatikan pada video tentang algoritma greedy, saya juga membahas tentang 01 knapsack yang diselesaikan dengan menggunakan algoritma greedy. Nanti pada saat saya membahas tentang 01 knapsack ini, saya akan membandingkan hasil penyelesaian masalah 01 knapsack dengan dynamic programming dibandingkan dengan 01 knapsack menggunakan algoritma greedy. Kita lihat seperti apa, mana yang lebih dapat menghasilkan solusi yang optimal. Baik, 2 pustaka yang digunakan dalam menyusun materi ini, yaitu yang pertama Foundations of Algorithms karya Richard Neapolitan, kemudian Introduction to the Design and Analysis of Algorithms karya Anani Levitin. Baik, kita akan mulai ya. Kita akan mulai dari apa sih dynamic programming itu atau pemrograman dinamis. Dynamic programming didefinisikan sebagai teknik perancangan suatu algoritma untuk menyelesaikan masalah yang didefinisikan atau diformulasikan sebagai recurrence dengan sub persoalan yang saling overlap. Nah, seperti apa tuh? Nah, saya coba tuliskan dulu apa yang dimaksud dengan dynamic programming ini. Definisi ini yang akan kita gunakan dalam merancang solusi berdasarkan algoritma dynamic programming. Sehingga kita harus selalu mengingat definisi dari dynamic programming, definisi umumnya. Jadi dynamic programming adalah suatu strategi atau teknik, saya tulis strategi ya, strategi perancangan algoritma untuk menyelesaikan permasalahan persoalan
yang didefinisikan atau diformulasikan sebagai recurrence dengan sub-sub persoalan yang saling overlap. Ada beberapa keyword yang harus diperhatikan di sini. Jadi sama halnya dengan greedy ataupun brute force yang sudah pernah dibahas sebelumnya, bahwa dynamic programming juga merupakan strategi untuk merancang algoritma. Algoritma ini adalah untuk menyelesaikan persoalan. Nah, bedanya dynamic programming ini didefinisikan atau diformulasikan sebagai recurrence dengan sub persoalan yang overlap. Nah, persoalan-persoalan yang akan diselesaikan dengan menggunakan strategi dynamic programming akan didefinisikan atau diformulasikan dalam bentuk recurrence. Jadi nanti kalian akan melihat beberapa formula atau bentuk recurrence untuk permasalahan-permasalahan yang akan kita selesaikan nanti ya di Zero One Knapsack dan Traveling Salesperson Problem. Nah, untuk diketahui bahwa dynamic programming ini ditemukan atau dikembangkan pertama kali oleh Richard Bellman. Tahun 1950. Jadi ini bukan merupakan suatu strategi yang baru, tapi memang sudah lama. Ditemukan oleh Richard Bellman pada tahun 50. Untuk apa? Untuk permasalahan atau untuk persoalan optimasi. Seperti yang kita sudah ketahui bersama, namanya optimasi, fokusnya adalah mencari solusi yang optimal. Nah, solusi optimal ini bisa ada dalam dua bentuk. Bisa berupa kita mencari nilai minimum atau maksimum. Jadi persoalan optimasi selalu ada dalam dua bentuk ini. Satu dari dua bentuk ini. Nah, kita akan masuk ke komponen kedua. Ini adalah komponen pertama dari dynamic programming yang akan kita bahas, yaitu seperti apa karakteristik dari persoalan yang diselesaikan dengan dynamic programming. Kemudian yang kedua, apa sih langkah-langkah penyelesaian yang harus kita perhatikan. Sorry, sebentar. Sebelum itu, ini yang cukup penting juga kita ketahui, prinsip optimalitas. Ini akan kita selalu ingat pada saat membangun solusi menggunakan algoritma berdasarkan strategi dynamic programming ini. Nah, sebelumnya mungkin bertanya-tanya ya, definisi algoritma dynamic programming yang saya berikan di sini kan seolah-olah tidak terkait dengan istilah dynamic dan istilah programming yang ada di sini seperti itu. Nah, kata programming yang ada pada istilah dynamic programming ini memiliki makna perencanaan. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa yang dimaksud sebagai perencanaan pada dynamic programming. Ada juga yang
memaknai programming di sini karena adanya penggunaan array atau table, array satu dimensi, tidak harus selalu satu dimensi, array atau table sebagai tempat untuk membangun solusi. Ada array atau table untuk solusi yang akan dibuat. Jadi solusi yang akan dihasilkan nantinya menggunakan strategi ini akan disimpan pada array atau table. Nah, sebelum saya kembali ke prinsip optimalitas, ada satu pemahaman yang rasanya cukup baik untuk saya bagikan, yaitu prinsip utama pada dynamic programming ini bahwa nantinya persoalan yang akan kita selesaikan itu akan dibagi ke dalam sejumlah sub-sub persoalan. Kemudian tiap sub persoalan tersebut kita selesaikan, kemudian hasilnya disimpan, kemudian jika suatu saat kita butuhkan solusi dari setiap sub persoalan itu, kita tinggal ambil. Nah, ini prinsip utama dari dynamic programming yang membedakan dengan greedy. Nah, kalau di greedy, di video sebelumnya, pada setiap tahap Anda mengambil keputusan, maka tidak memperhatikan apa yang sudah pernah diselesaikan sebelumnya, atau kira-kira kalau mengambil keputusan ini efek di masa depan akan seperti apa, itu kalau greedy. Nah, kalau di dynamic programming, pada setiap tahap dia menyelesaikan persoalan, dia akan melihat ke belakang yang sudah pernah dihasilkan sebelumnya seperti apa. Nah, dia akan selalu mengambil yang paling bagus. Nah, inilah yang mendasari prinsip optimalitas pada dynamic programming. Apa itu prinsip optimalitas? Jika solusi total optimal, nah ini penting di sini, maka solusi total optimal misalnya pada sampai tahap akhir ya, saya gunakan variabel K, maka solusi sampai tahap ke K juga optimal. Ini saya hapus. Jadi saya ulang, apa itu prinsip optimalitas pada dynamic programming? Ini yang mendasari bagaimana dynamic programming ini bekerja dalam menyelesaikan suatu persoalan. Jika solusi optimal, jika solusi total itu adalah optimal, jadi solusi pada akhir tahap atau akhir kita menyelesaikan persoalan itu optimal, maka solusi sampai dengan pada tahap ke K dianggap juga optimal. Kenapa? Karena pada dynamic programming kita akan bekerja dengan sejumlah tahapan sampai dengan menyelesaikan persoalan. Nah, jika pada sampai dengan akhir tahap solusinya adalah optimal, maka solusi pada tiap tahap sebelumnya itu juga adalah optimal. Ini adalah prinsip optimalitas yang mendasari pada dynamic programming. Saya coba tulis ya. Jika kita bekerja
dari tahap K ke tahap K plus 1, kita dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K tanpa, nah ini yang penting ya, tanpa harus kembali ke tahap awal, tanpa harus kembali ke tahap awal. Ini yang dynamic programming ya. Jadi jika kita bekerja dari suatu tahap K ke tahap K plus 1, kita dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K saja tanpa kita harus mundur ke belakang terlalu jauh atau tanpa harus kembali ke tahap awal. Baik, kita akan mulai seperti apa sih ini kalau kita menggunakan strategi dynamic programming ini, supaya nanti kalian bisa melihat seperti apa berbagai definisi dan karakteristik ini terejawantahkan pada strategi yang dikembangkan. Baik, prinsip atau langkah-langkah, prinsip umum dalam langkah-langkah penyelesaian dikembangkan oleh strategi dynamic programming ini dijabarkan ke dalam 4 tahap sederhana sebenarnya. Prinsip umum dalam langkah penyelesaian ya, ide umumnya atau ide utamanya, yang pertama, nanti kalian akan selalu melihat bahwa ada relasi recurrence yang dibangun untuk memecahkan persoalan. Jadi bangun properti rekursif. Terkait dengan solusi yang akan dikembangkan. Terkait solusi yang akan dikembangkan, yang ini akan mengarah ke solusi untuk pada setiap persoalan, sub persoalan. Kemudian yang kedua, selesaikan sub persoalan terlebih dahulu, kemudian yang ketiga, simpan solusi pada tabel. Nah ini ya, kan tadi di awal saya mengatakan bahwa definisi dari programming, dari kata programming ada pada dynamic programming, ada yang menyatakan bahwa kita menggunakan table atau array untuk menyimpan solusi. Simpan solusi pada tabel atau array. Kemudian yang keempat, bangun solusi atau ekstrak solusi dari tabel tadi secara bottom up. Dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas, bottom up ya. Sampai ke atas. Baik, kita akan mulai masuk ke persoalan pertama yang akan kita bahas, yaitu 01 knapsack. Kita akan lihat bagaimana mengimplementasikan keempat ide umum yang ada pada dynamic programming ini. Baik, 01 knapsack, ada juga yang menyebutnya sebagai integer knapsack. Nah,
pada permasalahan integer knapsack atau zero one knapsack ini, saya ingatkan sekali lagi, saya ingatkan kembali bahwa diberikan suatu knapsack atau kantong dengan berat tertentu dan sejumlah barang yang memiliki berat tertentu dan keuntungan tertentu. Nah, problem yang harus diselesaikan adalah bagaimana cara memasukkan sejumlah barang sedemikian sehingga profitnya adalah maksimum dan tidak melebihi kapasitas dari kantong. Saya coba ambilkan ini ya, definisi dari zero one knapsack. Ini dia. Ya, semoga ingatnya ini yang kita bahas waktu greedy kemarin. Jadi terdapat sebuah kantong dan sejumlah barang dengan berat tertentu dan keuntungan tertentu. Kita ingin memasukkan sejumlah barang ke dalam kantong tersebut sehingga profitnya adalah maksimum, namun tidak boleh melebihi kapasitas maksimum dari kantong. Seperti ini. Nanti kita akan lihat lagi ini ya. Baik, kita akan mulai sekarang ke contoh. Saya memiliki barang, saya gunakan lagi contoh yang kita bahas pada saat membahas greedy ya. Jadi saya punya 3 barang di sini berukuran 5 kilo, 10 kilo, dan 20 kilo. Ini barang 1, barang 2, barang 3 gitu ya. Kemudian keuntungan yang saya dapatkan kalau saya memasukkan barang ini atau kalau saya membawa barang ini, untuk barang 1 keuntungannya adalah $50 misal, yang kedua $60, barang ketiga adalah $140. Sama ya seperti yang kita gunakan di greedy. Nanti kita akan bandingkan seperti apa, mana solusi yang lebih optimal, solusi yang dihasilkan menggunakan strategi greedy atau solusi yang dihasilkan menggunakan dynamic programming. Baik, saya ubah dulu ke dalam tabel supaya lebih intuitif gitu ya. Barang ke-1, barang kedua, barang ketiga, barang ke-1 beratnya 5, 10, 20, barang kedua dan ketiga. Kemudian ini adalah profit untuk setiap barang. Nah, bagaimana caranya dynamic programming ini menyelesaikan solusi? Pertama, tadi diminta untuk membangun properti rekursif terkait solusi. Nah, kita tahu bahwa pada saat memasukkan satu barang ke dalam knapsack, maka yang terjadi adalah kapasitas knapsack akan berkurang sejumlah berat barang yang kita masukkan tadi, sehingga ini akan mengarah pada solusi recurrence sebagai berikut. Basis, saya buat yang ini dulu ya, saya tuliskan dulu, nanti kita akan bahas maksimum dari PK ditambah, nanti akan saya jelaskan apa makna dari solusi rekursif ini, dimana K sama dengan 1, 2.
Baik, idenya adalah pada saat satu kantong, ini adalah kantong knapsack ya, knapsack, ini knapsack juga. Pada setiap tahap saya akan selalu membandingkan mana yang lebih optimal. Apakah jika saya hanya memasukkan misalnya ya barang satu saja, atau barang satu ditambah barang dua. Saya selalu memikirkan kemungkinan itu pada setiap tahap. Nah, supaya ini bisa diimplementasikan pada setiap tahapnya, maka di sini saya memulai dengan barang ke 0. Seperti itu, tahap ke 0. Jadi di sini apa efeknya, mana yang lebih menguntungkan, apakah pada satu tahap saya memasukkan barang atau tidak memasukkan barang. Mana keuntungan yang lebih optimal. Seperti itu intinya. Oleh karena itu di sini karena saya mulai dari memasukkan satu barang, maka saya perlu membangun untuk relasi rekurensnya basis dan rekurens. Ini adalah rekurens, kemudian yang ini adalah basis. Basisnya 0, untuk Y sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan M. M adalah kapasitas maksimum. Untuk kasus kita, kapasitas maksimum knapsack adalah 30. Y ini adalah kalau kita menggunakan kilogram sebagai satuan berat, maka Y ini merepresentasikan tiap kilogram berat barang dimasukkan ke dalam knapsack. Seperti itu. Nah, jadi kita sudah melakukan ide yang pertama, yaitu membangun properti rekursif terkait solusi. Seperti itu ya. Nah, pada tahap pertama, jadi solusi rekurensi harus kita selesaikan untuk tiap tahap. Pada tiap tahap kita akan lihat. Tahap 1, kita akan punya solusi rekurens menjadi seperti ini. F1, tadi kan FKY ya. K merepresentasikan tahapan, ya, setiap tahap yang kita lakukan. Y merepresentasikan kondisi yang terjadi pada setiap tahap. Dalam hal ini saya buat definisi seperti ini dulu. K ini adalah tahap, merepresentasikan tahap, yaitu proses memasukkan barang ke dalam knapsack. Memasukkan barang ke kantong. Kemudian Y, ini adalah kondisi yang merepresentasikan kapasitas sisa. Kapasitas sisa setelah memasukkan barang. Di tahap sebelumnya. Ini definisi yang kita bahas. Nah, baik, kita akan mulai dari tahap pertama supaya lebih jelas. Ini adalah knapsack, persoalan knapsack yang akan saya selesaikan. Baik, di tahap 1, fungsi recurrence ini akan menjadi
Ini tadi adalah basis ya. Ini adalah recurrence. FKY sama dengan maksimum dari FK-1Y, jadi tahap sebelumnya, ataukah PK, P adalah profit dari memasukkan barang ke K, ditambah dengan barang yang sudah ada sebelumnya. Nah, kita coba ya. F1Y maksimum dari F0Y P1 ditambah F0 Y minus W1, atau sama dengan maksimum F0 Y ditambah P1, yaitu profit jika memasukkan barang ke 1 adalah 50 kali Y minus weight barang ke 1, yaitu 5. Seperti itu ya. Nah, maka kita akan punya tabel. Ingat bahwa dynamic programming menyimpan solusinya dalam tabel atau tabel representasi. Di bahasa pemrograman itu kan array ya. Kita buat tabel F0Y kemudian 50 ditambah Y minus 5, sini F0, kemudian ini status F1Y, ini solusi. Coba perhatikan di sini, relasi recurrence akan selalu berusaha mencari solusi optimal pada setiap tahap. Di sini di tahap 1 akan yang dilakukan adalah membandingkan antara status atau kondisi karung sebelum barang dimasukkan, F0 ya, F0 itu kan barang belum ada yang masuk, dibandingkan dengan ini bukan tambah koma ya, salah ya, dibandingkan dengan jika barang ditambah, ini salah lagi nih, F0, perhatikan ini ya, 50 adalah profit dari 1, di sini ada F0 Y minus 5, salah tulis tadi ya. Baik, jadi akan membandingkan kalau barang belum dimasukkan berarti masih kosong, dibandingkan dengan barang yang ke 1 yang dimasukkan. Kalau barang ke 1 dimasukkan artinya kita akan mendapatkan profit dari barang ke 1 itu kan. Nah, ditambah dengan F0, kondisi F0, kalau saya memasukkan barang ke 1 berarti kapasitas knapsack berkurang dengan 5. Coba kita lihat. Pada saat Y sama dengan 0, F0-nya adalah 0, di sini yang terjadi adalah 50 ditambah apa nilai F0 pada saat kapasitas knapsack kurangi 5. Y ini adalah 30. Lihat, Y ini adalah 30. Bukan 30. Y-nya adalah 0, 0 minus 5, F0 pada saat minus 5 kita representasikan dengan minus tak hingga. 50 ditambah minus tak hingga adalah minus tak hingga. Kemudian F1 pada saat Y, F1 pada saat 0 adalah yang mana? Nah, kita kembalikan ke formula ini. Dia akan mencari maksimum dari F0Y atau dari 50 ditambah F0 dari Y minus 5. Mana yang lebih optimal? Mana yang lebih besar? Apakah 0 dengan minus tak hingga? 0 ya. Kalau F1-nya adalah 0, tidak ada barang yang masuk artinya. Maka kita bisa punya solusi seperti ini. Artinya tidak ada satupun barang yang dimasukkan ke dalam knapsack. Saya lanjutkan, bagaimana kalau Y-nya 5? Nah, di sini kita representasikan Y dari 0 sampai kapasitas maksimum dari knapsack.
Saya buat angka 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Seperti itu ya. Baik, pada saat F0 5, pada saat ini sama dengan 5, 0 juga ya, belum ada apa-apa. Semua ini akan jadi 0 nih. Karena belum ada barang yang masuk. Di sini 50 ditambah F0 dari Y-nya 5, 5 minus 5, F0 dari 0. F0 dari 0 adalah 0 ya. F0 dari Y-nya 0. 0. Di sini saya punya 50, maka F1Y saya akan mencari nilai maksimum mana yang lebih besar antara 50 dan 0. 50 ya. Artinya apa? Di sini berarti kita memasukkan barang ke satu ke dalam kantong. Kenapa begitu? Karena pada F1Y, ini tahap 1 kan ya, pada F1Y keuntungannya didapat itu adalah 50. Nah, kita lanjutkan lagi. Pada saat Y-nya 10, F0Y, F00 belum ada nilainya, masih 0. Di sini saya berikan nilai 50 ditambah F0 dari Y-nya adalah 10, 10 kurangi 5 adalah 5. F0 yang ke-5, F05, masih 0 ya. 0. Di sini 50. Perhatikan, saya selalu mengambil nilai yang sudah pernah dihitung sebelumnya. Pada saat di sini, ini adalah F0 dari Y, saya adalah 10, 10 minus 5. F0 dari 5 didapat dari mana? Dari sini nih. Ini kan, ini adalah F0, 5. Seperti itu. Nah, kemudian F1 untuk nilai Y yang 10, saya akan bandingkan antara 50 dan 0, mana yang lebih besar? Tentu saja yang 50. Karena profit yang didapatkan masih 50, maka barang yang ada di karung masih berupa barang ke-1. Saya lanjutkan lagi, di sini saya tulis 50 ditambah F0 dari 15 kurang 5, F0 dari 10, F0 dari 10 adalah 0. Di sini 50, 50 dibandingkan dengan 0 masih lebih besar 50, maka solusinya masih seperti ini. Saya lanjutkan lagi sampai 30, sama 50 ditambah Y 20 kurangi 5, F0 yang 15 masih 0 ya. Nah, ini yang terjadi di sini. Hanya memasukkan barang ke-1 karena F0-nya masih 0. Kan di sini ya. Untuk Y berapapun F0-nya selalu 0. Nilai basis. Saya tuliskannya di sini adalah nilai basis. Karena F0-nya F0 di sini. Masih basis. Jadi nilainya 0 semua. Sama ya. Saya selesaikan dulu ini supaya kita bisa masuk ke tahap 2. Tahap 1 kita selesai. Saya masuk ke tahap 2. Di tahap 2 sama kita akan menggunakan relasi recurrence juga. Yang tadi relasi recurrence, coba terlihat atau tidak ya. Ini perhatikan relasi recurrence kita adalah FKY maksimum dari nilai F pada tahap sebelumnya dibandingkan dengan profit jika memasukkan barang pada tahap sekarang ditambah dengan keuntungan pada tahap sebelumnya. Seperti itu. Kita coba lihat, maka saya akan punya relasi recurrence pada tahap kedua. Y sama dengan maksimum dari F K-1. K sekarang adalah 2 ya. Saya tulis dulu di sini. Dibandingkan dengan P K ditambah F K-1 Y minus WK. Nah,
saya terjemahkan. Maksimum dari F, K-nya adalah 2, F2 minus 1 berarti F1 Y, nah, dibandingkan dengan P, K-nya adalah 2 ditambah F1 pada saat Y dikurangi W yang K. W yang weight yang ke K, W yang kedua adalah 10. Gitu ya. Kita akan lihat nanti. Saya akan menggunakan nilai yang di sini. Nanti. Nilai F1Y adalah output dari tahap 1. Nah, ini yang akan saya gunakan di tahap kedua. Kenapa bisa begitu? Perhatikan, saya menggunakan F1Y. Jadi saya akan membandingkan nilai yang sudah diperoleh pada tahap sebelumnya dibandingkan dengan bagaimana kalau saya tambahkan barang lagi pada tahap yang sekarang. Seperti itu. Kita lihat ya. Baik. Maka sebentar saya hilangkan dulu. Saya tulis dulu. Saya buat dulu tabel. Saya buat di sebelah kanan saja ya. Y, saya punya Y, kemudian F1Y, nah, yang akan saya bandingkan, kemudian P2, P2 nya berapa tadi? Oh, lupa ditulis ya. P2 nya adalah 60. Nah, lupa tadi ditulis. P2 nya 60. Berarti saya tulis di sini 60 ditambah F1 Y minus 10. Terus nanti saya bandingkan. Saya akan dapatkan F2Y. Kemudian solusi pada knapsack-nya seperti apa. Gitu ya. Baik, saya mulai dari Y yang ke 0. Saya masih pakai nilai yang di sini, makanya saya tunjukkan kembali ya. Pada saat Y0, F1 yang ke 0. F1 yang ke 0 adalah 0. Berarti saya di sini 60 ditambah F1 Y minus 10. 0 minus 10 adalah minus 10. F1 minus 10 enggak ada, kita representasikan menggunakan minus tak hingga. Maka nilai di sini adalah minus tak hingga. Nah, F2Y adalah maksimum antara F1 yang dibandingkan dengan 60 ditambah F1. Antara 0 dengan minus tak hingga, mana yang lebih besar? 0 ya. Seperti itu. Karena 0 F2Y, maka solusi kita adalah 0, 0, 0. Perhatikan, di sini pada tahap kedua ini hasil akhirnya adalah yang F2Y. Nah, karena F2Y 0, maka keuntungan pada knapsack adalah 0, artinya tidak ada barang yang masuk. Lihat ya. Kemudian pada saat Y sama dengan 5, F1 5, lihat F1, saya naikin lagi. F1 5 ini ya. F1, oh sorry nggak kelihatan. F1 5 itu adalah 50. Supaya lebih mudah saya salin saja semuanya. F1 10, F1 10 itu ada 50, F1 15 adalah 50, maka saya salin saja semuanya dari nilai F1 ini. Tabel saya yang di sini ya, sama ya. 50, 50, 50, 50, 50, 50. Jadi saya nggak usah pakai lagi kertas yang tadi. Baik, kita lanjutkan. Di sini 60 ditambah
F1 5 minus 10 minus 5 nilainya adalah minus tak hingga, di sini minus tak hingga, 50 sama minus tak hingga, mana yang lebih besar adalah yang 50. Kalau profitnya 50, barang mana yang beratnya 50? Barang mana yang profitnya 50? Barang ke 1. Maka di sini solusinya adalah 100. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Pada saat Y10 60 ditambah F10. F10 mana? F10 ini 0 ya. Di sini adalah 60. Nah, F2 akan membandingkan, mencari maksimum antara F1 50 dengan bagian ini 60 ditambah F1. Antara 50 dan 60 lebih besar mana? 60 ya. Kalau profitnya 60, kira-kira barang mana yang masuk ke dalam kantong? Barang kedua. Gitu ya. Barang kedua. 0, 1, 0. Barang ke-1 nggak masuk. Karena lebih besar 60. Kita lanjutkan lagi. Pada saat Y15, 60 ditambah F1 15 kurangi 10 adalah 5, F1 5 adalah 50. F1 dengan Y5 adalah 50. Maka di sini berapa? 110. Antara 110 dengan 50 lebih besar mana? 110 ya. 110. Kalau 110 itu artinya barang yang masuk yang mana? Dua-duanya ya. Barang ke-1 dan barang ke-2. Kita lanjutkan lagi. Pada saat Y20 F1 Y adalah 50, sini saya tuliskan 60 ditambah F1 20 kurangi 10, F1 10 adalah 50, 110 juga, 110 dibanding 50, 110, 110. Di sini juga akan sama, F1 dari 15, 50 ya. Sama juga di sini. Nah, ini adalah kondisi akhir dari tahap 2. Perhatikan, pada tahap kedua ini pada hasil akhirnya Y adalah, kenapa sih Y sampai dengan 30? Saya kayaknya lupa tadi menjelaskan itu, karena kapasitas maksimum dari knapsack kita adalah 30. Berarti kita harus menjalankan algoritmanya sampai knapsacknya penuh untuk setiap tahap. Jadi setiap tahap dia akan selesai. Definisi selesai di sini adalah kapasitas knapsacknya penuh, seperti itu ya. Nah, di sini perhatikan bahwa pada akhir tahap kedua kita mendapati ada 2 barang yang masuk ke dalam knapsack kita. Itu barang 1 dan barang kedua. Dengan profit maksimum yang didapatkan pada tahap kedua adalah 110. Ini berbeda dengan tahap pertama tadi, di mana perhatikan di tahap pertama tadi ini ya, untuk supaya terlihat perbandingannya. Di tahap pertama kita hanya mendapatkan maksimum profit 50 dan hanya barang ke-1 ini masukkan ke dalam knapsack. Di tahap kedua saya punya profit 110 dan ada 2 barang yang masuk ke dalam knapsack. Nah, ini yang nanti kita akan kaitkan ini dengan prinsip optimalitas yang dimiliki oleh dynamic programming. Kita lanjutkan lagi di tahap berikutnya, tahap ketiga, F3Y sama dengan, kita ikuti relasi rekurennya tadi yang di atas ya, yaitu F(K-1), K di sini adalah 3, maka 3 kurang 1 adalah 2,
F2Y, di sini adalah P3 ditambah F2Y minus, kalau saya masukin barang ketiga, beratnya berapa? 20 ya. Kita perhatikan rumus recurrence. K di tahap 3 adalah 3, F dari 3 minus 1 adalah F2, PK adalah P3, F2, Y minus W3, weight dari barang ketiga. Weight dari barang ketiga beratnya adalah 20, seperti ini. Maka saya tuliskan supaya lebih jelas, F2Y P3 ini profitnya adalah 140 ditambah F2Y minus 20. Saya kasih garis ya supaya berbeda. Saya buat lagi tabel. Perhatikan, di sini saya membandingkan pada tahap ketiga, saya akan membandingkan mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih maksimum nilainya. Apakah F2Y, di mana F2Y ini adalah hasil pada tahap kedua atau lebih maksimum yang kita hitung di tahap ketiga, yaitu dengan memasukkan barang ketiga, dengan mempertimbangkan barang ketiga ke dalam karung. Karena pada tahap kedua tadi barang ketiga belum dimasukkan. Nah, jadi setiap tahap kita akan memasukkan satu persatu barang. Gitu ya, kita tulis dulu ya, F2Y. Di sini saya masukkan 140 ditambah F2 Y minus 20. Kemudian di sini adalah F3 Y. Dan di sini adalah solusi X1, X2, X3. Perhatikan lagi-lagi saya menggunakan nilai yang sudah dihitung pada tahap sebelumnya. Saya menggunakan F2Y. Ini ya. Saya kopas di sini untuk nilai 0, 5, 10, plus 20, 25, 30. Saya kopas saja 50, 60, 110, seperti itu. Jadi kita selalu menggunakan hasil yang didapatkan pada tahap sebelumnya. Kita selesaikan dulu. Di sini saya punya 140 ditambah F2, ini pasti minus tak hingga. Kita cari nilai maksimumnya, ini akan jadi, bukan maksimum, 140 ditambah minus tak hingga, hasilnya akan minus tak hingga. Antara 0 dengan minus tak hingga, hasilnya akan lebih besar 0. Pada kondisi profit adalah 0, maka tidak ada barang yang dimasukkan ke dalam knapsack. Artinya ini, tidak ada barang yang masuk. X1 barang 1, X2 barang kedua, X3 barang ketiga. Kemudian saya lanjutkan, kalau Y-nya 5, 140 ditambah F2 Y5, 5 minus 20 masih minus tak hingga ya. 150 minus tak hingga, 50 dibandingkan dengan minus tak hingga, mana lebih besar? 50. Kalau profitnya 50, yang mana itu adalah profit untuk barang ke satu, maka ini ternyata barang satu yang dimasukkan ke dalam knapsack. Kemudian saya lanjutkan, pada saat Y-nya 10, 140, 10 minus 20 adalah minus 10, di sini minus tak hingga. 60 dibandingkan dengan minus tak hingga, lebih besar mana? Lebih besar 60. Kalau profit knapsack adalah 60, artinya yang masuk ke dalam knapsack adalah barang ke 2. Coba saya perhatikan ini, barang ke 1 profitnya 50, barang kedua profitnya adalah 60. Yuk kita coba lagi, kita lanjutkan pada saat 15 dikurangi 20 adalah minus 5. F2 untuk minus 5 nggak ada nilainya, itu minus tak hingga. 110 dibandingkan dengan minus tak hingga, lebih besar mana? 110. Kalau profitnya 110, kira-kira barang mana yang masuk? Kita lihat di sini. Di tahap kedua, kalau profitnya 110, maka yang masuk adalah barang 1 dan 2.
seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Di sini 140 ditambah 20 minus 20, F2 yang 0. F2 yang 0 adalah 0 di sini, berarti 140. 110 dibandingkan 140 lebih besar mana? 140. Kalau profitnya 140, artinya barang yang masuk ke dalam kantong yang mana? Ini ya, barang ketiga. Nah, seperti ini. Sorry nggak kelihatan ya. Baik, kita lanjutkan. Pada saat Y sama dengan 25, 25 dikurang 20 adalah 5, F2 untuk nilai Y5, F2 untuk nilai Y5 adalah 50. Berapa? 140 ditambah 50 ada 190. 190 dengan 110 lebih besar mana? 190. Kalau 190 itu didapatkan dari 140, 50. 140 ini adalah barang ketiga, 50 adalah barang ke 1. Maka solusi kita adalah, jadi barang yang masuk ke dalam sek adalah 101. Terakhir di sini 140 ditambah Y-nya 30 ya, F2. 30 dikurang 20 adalah 10. F2 untuk Y10 yang mana? F2 untuk Y10 ternyata adalah 60. 140 ditambah 60 adalah 200. Nah, lebih besar mana antara 110 dengan 200? 200 ya. Kita perhatikan. 140 itu barang keberapa? Barang ketiga. 60 itu barang keberapa? Yang profitnya 60. Barang kedua ya. Nah, barang kedua. Barang ke satu nggak masuk. Nah, di sini berarti kita sudah sampai pada akhir tahap ketiga. Di akhir tahap ketiga, profit yang didapat adalah 200 yang didapatkan dari memasukkan barang kedua dan ketiga. Kita coba lihat lagi. Solusi yang diselesaikan menggunakan greedy. Saya tulis dulu, ini adalah menggunakan dynamic ini dynamic programming. Kita dapat solusi seperti ini. Profitnya 200, profit maksimum. Strategi greedy yang pernah kita gunakan sebelumnya, coba dilihat. Greedy, solusi optimalnya atau solusi profit maksimum yang dihasilkan dengan menggunakan algoritma greedy hanya 190. Dan dia menyisakan 5 bagian dari kapasitas kantong. Di sini greedy tidak mampu mencapai solusi optimal, karena solusi optimalnya adalah profit yang didapatkan adalah 200. Untuk 01 knapsack, greedy tidak mampu mencapai solusi optimal, gitu ya. Nah, berbeda dengan dynamic programming. Kalian perhatikan tadi bahwa di akhir tahap ketiga, dynamic programming berhasil mencapai solusi optimal, yaitu 200 profit yang didapatkan yang didapat dari memasukkan barang kedua dan barang ketiga. Sehingga kita dapat simpulkan di sini bahwa ternyata dynamic programming sebentar ya, mana kertas saya tadi? Kita simpulkan dulu bahwa ternyata dynamic programming kinerjanya lebih baik dibanding greedy
greedy, salah. Dalam menyelesaikan zero one knapsack atau integer knapsack, gitu ya. Jadi kalian bisa melihat seperti itu. Lalu kira-kira dynamic programming ini dibandingkan dengan brute force seperti apa? Kalau brute force kalian harus menunjukkan semua kemungkinan solusi. Ada 6 kemungkinan solusi. Dihitung profitnya untuk semua kemungkinan solusi itu. Kalau greedy, karena greedy maka strateginya dia akan selalu berusaha mengambil calon solusi yang menguntungkan untuk dia pada saat itu, pada tahap itu, gitu ya. Nah, kalau dynamic programming dia bekerja dengan sejumlah tahapan, di mana pada setiap tahapan dia akan membandingkan dengan nilai pada tahapan sebelumnya, seperti itu, gitu ya. Baik, itu bahasan kita tentang dynamic programming. Nanti kita akan lanjutkan untuk traveling salesperson problem menggunakan dynamic programming.